يوم رتبه جتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتنا. Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang-orang yang sujud itu disebut manusia yang paling dekat kepada Allah? Karena ketika sujud itu pelajaran nilai yang sangat besar yang kita dapati adalah mengikis sifat sombong, angkuh dan takabur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid." Manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fahuwa sajid, mereka yang sujud kepada Allah. Kepala orang lain yang segan, orang lain yang takut untuk menyentuh kepala kita ini, dan kepala yang disegani orang itu pula kita bawa menempel ke lantai. Itu menandakan kita hina, menandakan kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya kita memperbanyak sujud kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah memperbanyak solat sunat. Maka bagaimanapun kita semangat menjaga solat 5 waktu sehari semalam, tidak boleh melakukan solat 5 waktu itu kalau waktunya belum masuk, ketika panggilan Allah belum datang. Tapi seandainya kita ingin sujud kepada Allah, ingin menempelkan kening kita ke lantai, ingin menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin sujud jam 8 pagi ada duha, kita ingin sujud jam 11 siang padahal zuhur belum masuk ada awabin, ketika kita ingin sujud di malam hari ada witir, ada tahajud. Maka kalau kita bandingkan antara ibadah sunat dengan ibadah wajib, maka lebih banyak adalah ibadah sunat. Dengan mengamalkan ibadah sunat ini akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya ada 2 keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan solat sunnah. Yang pertama adalah bahwa solat sunat itu mampu menyempurnakan solat 5 waktu sehari semalam. Bagaimana maksudnya? Bukan berarti dalam 5 waktu itu tinggal maghrib lalu ditutup dengan tahajud, tidak bisa. Karena yang wajib tetap menjadi wajib. Lalu makna menyempurnakan adalah kita tetap mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Tapi misalkan di antara 5 waktu yang kita kerjakan, kita tetap mengerjakan 5 waktu itu, seandainya ada tumakninah, gerakan salat kita tidak sempurna, bacaan salat kita tidak tepat, maka dengan ketidaksempurnaan solat yang kita lakukan itu ternyata dapat disempurnakan oleh solat sunat. Ketika malaikat memperlihatkan catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditengok Allah, ini hambaku solatnya penuh tapi tidak sempurna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, unzuru, lihatlah, hal li'abdi min tatawu'in, adakah hambaku solat sunat? Seandainya kita, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak mendirikan solat sunat, apa kata Allah kepada malaikat? Fayukammalu, maka sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka zaman sekarang ini banyak orang yang tidak ingin mengerjakan solat sunat. Kenapa? Karena salah memahami makna, salah penafsiran, salah pengamalan. Bagi mereka yang menganggap sunat itu kan dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, makanya sampai kiamat, sampai mati mereka tidak mendirikan solat sunat. Dan ternyata mereka tidak tahu tentang keutamaan solat sunat itu, yang ternyata mampu menyempurnakan solat 5 waktu sehari semalam. Luar biasa keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan daripada solat sunat itu adalah memperbanyak sujud kepada Allah, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita di waktu dekat kepada Allah, fa'aksirud du'a, maka di ujung hadis itu Nabi mengatakan fa'aksirud du'a, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sujud itu perbanyaklah doa kepada Allah. Dan salah satu doa yang diijabah, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba adalah ketika dia sujud menempelkan kening ke lantai. Karena dikala itu filosofisnya adalah kita menghinakan diri, kita
menghilangkan sifat sombong, angkuh, dan takabur. Ketika kita menghinakan diri itu, ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, di saat itulah Allah akan mengabulkan doa kita di setiap permintaan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini dapat memberikan iktibar pelajaran kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.